Shalom, pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Kembali bersama saya Pendeta Jonathan Soeharto dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Getsemani Kuta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah iman membutuhkan tindakan. Saya ambil tema ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28 dan saya akan bacakan demikian firman Allah. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentunya kita melihat cerita ini cerita yang sangat menyedihkan sekali. Di mana ada seorang perempuan atau wanita Samaria yang saat itu betul-betul mengalami kesakitan yang luar biasa dalam masa hidupnya. Tentunya tidak mudah. Nah Bapak Ibu, kehidupan kita perlu perjuangan. Kehidupan kita juga perlu kekuatan. Sebagai manusia biasa, kita hidup dalam keterbatasan. Dalam keseharian kita, dalam pertemuan kita lahir dalam dunia ini. Kita melihat banyak hal yang kita alami. Tentunya kita tahu banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan silih berganti. Apakah itu masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah-masalah mungkin yang berbau ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Tentunya kita lihat saat ini ada seorang perempuan Samaria yang betul-betul menghadapi penyakit dalam kematian. Nah, peristiwa ini terjadi berempat di mana Tuhan Yesus saat itu ada di tempat itu. Nah, perjalanan ini wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Di situ dikatakan ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya, dia sudah coba untuk mencari kesembuhan. Tidak mudah. Kemanapun dia sudah pergi. Di zaman sekarang mungkin kita bicara dokter. Dia sudah coba berusaha ke dokter mana saja. Ke tabib mana saja. Tapi Alkitab menjawab di ayat 26. Dia sudah diobati berulang-ulang. Bahkan tidak sembuh penyakitnya. Bahkan dikatakan semakin menjadi-jadi. Artinya malah parah sakitnya. Nah Bapak Ibu lihat di sini, bagaimana dia sudah berusaha untuk mencari kesembuhan. Sebagai umat beragama, khususnya di agama Kristen, kita punya keyakinan yang kokoh. Kita tahu iman itu butuh tindakan. Kita tahu iman dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Iman bicara tentang perasaan kita yang yakin betul bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena orang lebih banyak melihat baru percaya. Bukan percaya dulu, baru dia melihat. Bedanya di sini Bapak Ibu. Wanita ini di ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya berita tentang Tuhan, berita tentang Yesus itu kabar baik, berita sukacita. Kita mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat. Berarti apa? Kalau hatinya gembira, berarti dia bisa sembuh. Ada kabar baik di sini. Dia lihat, dia dengar bahwa ada seorang yang namanya Yesus saat itu. Dia merupakan Tuhan yang 100% menjadi manusia. Dia coba mencari, dia coba mendengar, dia coba untuk mengetahui di manakah Yesus itu. Nah Bapak Ibu Saudara, penyakit ini menggerogoti dia. Bukan hanya tubuhnya yang digerogoti, bukan hanya jasmaninya yang digerogoti, tapi ekonominya pun digerogoti Bapak Ibu. Karena di ayat tadi dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Mungkin kalau kita ke Singapura, ke China, mungkin ke tempat yang lain, yang dimana kita lihat bahwa ada rumah sakit atau dokter yang mungkin sanggup menyembuhkan penyakit. Apalagi kalau dikatakan sudah stadium 4.
Stadium 2 dan 3 saja sudah mulai proses perasaan. Apakah sembuh, apakah saya bisa pulih, atau sebaliknya berakhir dengan kematian. Nah Bapak Ibu, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara atas seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Apakah itu kebahagiaan, apakah itu masalah hati, perasaan, suka dan duka, apakah itu mungkin penderitaan, ujian, saya yakin percaya iman kita yang berbicara bahwa semua atas seizin Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, wanita ini bukan hanya tubuhnya digerogoti, bukan hanya jasmaninya digerogoti, tetapi juga ekonominya mulai digerogoti. Bahkan dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya semuanya, hartanya, uangnya sudah mulai habis. Ini bicara bukan hanya jasmani, tapi ini juga bicara tentang kejiwaan. Bagaimana ketika orang sudah mulai putus asa, bagaimana seorang sudah mulai tawar hati, sudah mulai kehilangan pegangan, dan kemudian sudah mulai bingung, ya, bahkan akan mengarah kepada stres. Itu kejiwaan Bapak Ibu. Nah kejiwaan itu memang perlu juga kita perhatikan. Selain tubuhnya sakit, uangnya habis, maka hubungannya kepada kejiwaan. Bagaimana dia bisa sembuh? Uangnya sudah habis. Bahkan dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya.